Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Scalper FX. Oke guys, kali ini kita akan bertrading lagi seperti biasa guys. Dan seperti biasa di sini saya trading di sesi market US atau market Amerika guys di sekitaran jam 19.19 atau di sekitaran jam 7 malam. Dan malam ini saya trading di hari Senin tanggal 19 Mei guys. Dan malam ini tuh nggak ada news guys. Jadi nanti kita tradingnya santai-santai aja guys, karena malam ini gak ada news. Dan seperti biasa nanti kita bakalan trading menggunakan setup atau teknik omus lagi guys. Entah itu break pullback entry ataupun bouncing guys, tergantung nanti kondisi marketnya itu kayak gimana guys. Dan seperti biasa guys, di sini saya trading menggunakan modal di angka 5 juta guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas, guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali, guys. Gak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali, guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan, guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys, atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, daripada kelamaan, kita langsung bertrading aja guys. Oke guys, kali ini saya ada di market gold USD atau XAU USD guys, di time frame H1 guys. Dan ini mumpung masih open market, jadi kita coba mapping dan kita coba analisa dulu guys, karena di sini belum kita mapping guys. Seperti biasa kita coba mapping di SNR di time frame H1 dulu guys. Di sini kalau kita analisa pergerakan market di sini cenderung koreksi atau sideways guys. Setelah di hari Kamis kemarin dia naik, terus di hari Jumatnya dia turun ke bawah, tapi turunnya gak mampu ngebreak area support di sini guys. Jadi dia cuman mantul di area base di sini, dia mantul. Terus setelah itu pergerakan market naik ke atas dan di sini mencoba ngebreak area resisten di sini guys. Pergerakan market di sini mencoba ngebreak area resisten di sini. Dan di sesi Asia tadi pagi sempat pergerakan marketnya itu turun dulu ke bawah, setelah itu pergerakan market naik lagi ke atas guys. Jadi di sini bisa jadi kemungkinan pergerakan market di sini tuh bakalan ngebreak area resisten di sini guys. Dan di sini kalau dia mampu ngebreak area resisten di sini, pergerakan market bakalan terbang guys. Dan seumpama pergerakan marketnya turun ke bawah, di sini kemungkinan pergerakan market bakalan mantul di area support di sini guys. Jadi ada kemungkinan di sini dia mantul di area support di sini guys. Di sini kita coba mapping dulu guys. Kita tandai area SNR di time frame H1. Pertama kita tandai area resisten di sini. Terus kedua kita coba tandai area support bawahnya sini guys. Terus support bawahnya lagi. Dan di sini kita coba tandai area SBR di sini guys, atau area support become resistant guys, di area sini. Oke, di sini kita sudah mapping untuk SNR di time frame H1. Kita coba pindah di time frame M15 guys. Kita coba tandai area open marketnya dan area base-nya guys. Seperti biasa kita cari dulu untuk area open marketnya. Untuk area open marketnya di sekitaran jam 12 kita tandai candle merah ini guys. Terus di sini kita coba tandai area resisten terdekatnya atau area base terdekatnya, kita tandai candle hijau ini guys. Terus di sini untuk support terdekatnya guys, kita bisa ambil di candle hijau ini guys. Kita ambil di hidden base ini guys. Di sini kan ada area hidden base. Karena di sini kan sumbunya itu lebih panjang daripada bodinya guys, dan di sini kan beberapa kali pergerakan market di sini tuh mantul di area hidden base di sini guys.
Kita coba tandai dulu. Oke. Jadi di sini kan beberapa kali pergerakan market, di sini turun dia mantul, di sini turun lagi dia mantul, terus sempat turun lagi mantul, di sini turun lagi mantul. Jadi kita tandai area hidden base ini, guys. Oke, di sini kita sudah mapping guys untuk area SNR dan area base di time frame H1 dan di time frame M15 guys. Dan untuk trading plan kita, untuk trading plan malam ini seperti biasa nanti kita bisa menggunakan setup bouncing ataupun setup omus guys, tergantung nanti kondisi marketnya itu kayak gimana guys. Di sini untuk setup omusnya seperti biasa kita tunggu pergerakan marketnya ini breakout dulu guys dari area zona open marketnya di sini. Apakah pergerakan marketnya bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys. Di sini nanti kalau pergerakan marketnya breakout ke bawah, kita bisa tunggu pullbacknya dan kita bisa ambil setup sell di area sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup break, pullback, entry guys. Dan sumpama pergerakan marketnya naik ke atas dan mampu ngebreak area resisten di sini guys, kita bisa tunggu pullbacknya dan kita bisa ambil setup buy di area sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup break, pullback, entry guys. Dan di sini kita juga bisa menggunakan setup omus nyolong stop guys. Kita bisa lihat dari struktur market di time frame M5. Jadi nanti kita bisa ambil setup nyolong start guys. Kita lihat dari struktur market di time frame M5 guys. Dan untuk setup bouncingnya guys, di sini kalau pergerakan marketnya nanti turun ke bawah dan kita gak bisa dapat setup omus di area sini guys, atau setup break pullback entry, kita bisa ambil setup bouncing guys di area sini. Jadi ketika pergerakan marketnya menyentuh area support di sini guys, support di time frame H1 di sini, kita bisa ambil setup buy di area sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup bouncing guys di area sini. Jadi ketika pergerakan marketnya turun ke bawah, menyentuh area support di sini guys, kita bisa langsung ambil setup buy di area sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup bouncing. Terus umpama pergerakan marketnya nanti naik ke atas dan kita gak bisa dapat setup omus di area sini guys, kita bisa ambil setup sell di area sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup bouncing di area sini guys. Atau kita bisa coba entry sell di area sini ketika pergerakan marketnya menyentuh area resisten di time frame H1 di sini guys, yang kita sudah tandai di sini. Jadi kita bisa langsung ambil setup sell atau kita bisa ambil setup bouncing guys. Jadi untuk setupnya sangat simpel sekali guys. Yang penting di sini kita tunggu pergerakan marketnya breakout dulu dari area zona open marketnya di sini. Apakah pergerakan marketnya ini bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys. Dan sambil menunggu perlu saya ingatkan lagi ya guys, di sini saya tidak pernah membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot, itu tidak pernah guys. Barangkali nanti ada oknum yang mengatasnamakan scalper FX dan dia membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot. Bisa dipastikan itu bukan saya guys, karena di sini saya hanya fokus di YouTube. Kalau kalian ingin mempelajari teknik yang saya pakai, kalian bisa tonton di channel YouTube saya guys. Di situ sudah pernah saya jelaskan semua. Tinggal kalian tonton aja di channel YouTube saya guys. Nanti kalau kalian masih kurang paham, kurang jelas, kalian bisa komen di video saya guys. Insya Allah nanti saya akan balas satu per satu guys. Oke, di sini tinggal kita tuh guys pergerakan marketnya. Apakah di sini kita bakalan menggunakan setup omus, break pullback entry, atau kita bakalan menggunakan setup bouncing guys. Oke. Oke guys, di sini saya coba entry sell guys menggunakan lot 0,1 guys atau 0,10, dan di sini kalau kita lihat di sini kita sudah running. Dan seperti biasa di sini saya menggunakan SL di sekitaran 30 pip dan take profitnya ada di 60 pip guys. Dan di sini kenapa kok saya entry sell guys? Jadi di sini saya coba nyolong start lagi guys. Menggunakan teknik omus tapi nyolong start guys. Jadi saya gak nunggu pergerakan marketnya ini breakout dulu dari area zona open marketnya, tapi di sini saya coba nyolong start guys, karena sudah dilihat dari struktur market di time frame M5 guys. Sebelum open market tadi guys, pergerakan market di sini kan sudah meretest terus menerus guys area support atau area base di sini. Di sini meretest terus menerus dan ketika dia naik terus dia turun. Di sini dia setelah open market guys sempat koreksi di area sini dan beberapa kali meretest
di area support di sini, dan ketika dia membentuk candle merah di sini guys, harusnya saya coba ambil setup sell di area sini guys. Di sini sudah ada tanda-tanda pergerakan market di sini bakalan ngebreak area support di sini guys, atau area base di sini. Tapi di sini tadi saya telat guys, saya telat, dan saya coba lihat struktur market di time frame M1. Di M1 tadi itu saya nunggu pergerakan marketnya guys, setelah dia turun. Setelah dia turun terus sempat di sini koreksi, ada candle hijau. Saya tunggu candle merah ini guys. Setelah ada candle hijau di sini terus terbentuk candle merah, di sini saya coba entry sell guys. Karena di sini kan candle hijau ini kan sudah di break oleh candle merah guys. Berarti di sini masih kuat untuk turun ke bawah guys. Dan di sini pergerakan marketnya agresif sekali guys. Di sini tinggal kita tunggu apakah di sini analisa kita benar atau salah guys. Oke. Oke guys, alhamdulillah entry kita sudah kena take profit guys, dan di sini saldo kita sudah berubah menjadi 5.993.000 guys. Di sini kalau kita lihat untuk riwayatnya guys, di sini kita profit di sekitaran 985.000, kepotong komisinya 11.000 dan profit bersihnya ada di 973.000 guys. Alhamdulillah guys, di sini kita profit lagi menggunakan teknik omus nyolong start guys. Alhamdulillah. Jadi tradingnya cukup cepat sekali, tapi kita bisa profit hampir 1 jutaan guys. Dan kalau kita bahas lagi tentang tradingan yang tadi ya guys, di sini tadi kita trading menggunakan teknik omus. Kita lihat dulu di time frame M15. Kita lihat dari sejarah trading dulu guys. Kita aktifin dulu sejarah tradingnya. Jadi kan seperti biasa tadi trading plan kita nunggu pergerakan marketnya ini breakout dulu guys dari area zona open marketnya di sini. Apakah pergerakan marketnya bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys. Dan di sini tadi saya coba nyolong start guys, karena saya lihat dari time frame M5. Time frame M5 di sini tuh saya coba ambil setup sell guys. Di time frame M5 di sini kan sudah kelihatan dari struktur market di time frame M5 guys. Area support di sini guys atau area base di sini kan sudah lemah guys, karena sudah beberapa kali area base di sini tuh di retest guys. Di sini dia turun meretest, naik lagi, turun lagi meretest, di sini dia naik lagi, di sini turun meretest, naik lagi, terus di sini setelah open market buka guys, pergerakan market turun lagi meretest dan sempat koreksi di area sini, sempat koreksi dan di sini membentuk candle merah guys, terbentuk candle merah. Jadi di sini ada momentum pergerakan market bakalan ngebreak area support di sini guys atau area base di sini, karena area base di sini juga sudah rawan untuk ketembus guys, karena beberapa kali area base di sini tuh sudah di retest dan sudah tidak fresh lagi guys. Dan tadi tuh saya entry-nya cukup telat guys. Harusnya tadi tuh saya ambil di area sini guys. Saya ambil di area sini ketika candle merah ini terbentuk, saya coba ambil tapi malah saya telat guys. Harusnya tadi kita ambil di area sini, malah kita tadi ambilnya di area sini guys. Dan tadi tuh saya sempat nunggu ketika pergerakan marketnya sudah turun di sini. Saya nunggu pergerakan marketnya itu pullback, tapi malah nggak pullback guys. Terus saya lihat dari time frame M1 guys. Saya lihat di time frame M1. Di time frame M1 saya lihat dari struktur marketnya guys. Struktur marketnya, pergerakan market kan di sini turun, di sini koreksi, terus turun lagi, dan di sini sempat koreksi guys. Sini sempat koreksi membentuk candle hijau. Dan ketika candle hijau ini di break oleh candle merah guys, saya coba langsung ambil setup sell guys di area sini guys. Karena dari struktur market di time frame M1 di sini sudah jelas guys, pergerakan marketnya ini sangat kuat sekali untuk turun ke bawah guys. Dari struktur marketnya kan dia sempat koreksi, di break lagi, di sini koreksi, terus di break lagi guys. Dan di sini saya coba ambil setup sell guys di area sini. Dan alhamdulillah setelah saya coba entry sell di area sini guys, pergerakan market langsung turun drop ke bawah guys dan mengenai take profit kita guys. Jadi di sini kita tadi menggunakan teknik omus dengan time frame M1 guys. Dengan time frame M1.
bukan time frame M5 atau M15, tapi kita tadi coba nyolong startnya itu menggunakan M1 guys, karena tadi saya entry-nya itu lihat dari struktur market di time frame M1. Tadi sebenarnya kalau kita ambil di time frame M5 itu kita harusnya ambil di area sini guys. Ketika membentuk candle merah, kita bisa ambil langsung setup sell guys, karena di sini setelah dia koreksi, pergerakan marketnya langsung turun drop ke bawah, dan di sini itu ada momentum guys. Dan area support di sini kan juga sudah tidak fresh karena sudah beberapa kali di retest. Jadi sudah rawan sekali untuk ketembus. Harusnya kita ambil di area sini guys, tapi tadi saya coba telat, terus saya coba lihat struktur market di time frame M1, saya lihat struktur marketnya. Jadi tadi saya entry ketika dia koreksi di area sini terus membentuk candle merah, saya coba ambil setup sell guys. Jadi sangat-sangat simpel sekali guys untuk teknik OMUS ini. Jadi kalau kalian telat entry di time frame M5, kalian bisa lihat struktur market di time frame M1 guys. Kalian perkecil lagi time frame-nya guys. Dan alhamdulillah saldo kita sudah berubah menjadi 5.993.000 guys. Kita profit lagi menggunakan teknik OMUS nyolong start guys, menggunakan time frame M1 guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas, guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali, guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali, guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan, guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys, atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, mungkin gitu aja ya guys video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.